Halo mam semuanya. Ini berhubung udah jam 2, Mimpi mulai aja kali ya. Oke. Oke kakak, oke Minwi. Oke, Mas Anggi. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum dan selamat siang Nabi Mam semua. Selamat Kabarnya siang gimana Minbi, ya? Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak ya Mam sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar Publikasi hari ini. Bagi yang belum tahu aku, kenalin aku Mindy yang akan nemenin dan memandu jalannya webinar sampai selesai nanti ya Mams ya. Yang belum pakai virtual background boleh dipakai ya Mams. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrolin topik yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai ibu, yaitu mom life balance. Antara ngurus anak, diri sendiri, dan juga karir. Tapi sebelumnya aku mau konfirmasi dulu suara aku kedengar jelas ya, Mams ya? Jelas Minbi. Oke, Mimpi lanjut ya. Karena jujur ya, Mams, juggling antara peran sebagai ibu, istri, dan bahkan pekerja tuh nggak gampang ya. Ada kalanya kita ngerasa lelah, overwhelmed, bahkan ngerasa kehilangan diri sendiri ya, Mams ya. Dan hari ini kita beruntung banget karena udah kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang ibu, profesional, psikolog anak, keluarga, dan remaja yang juga aktif memberikan edukasi seputar kesehatan mental ibu dan juga keluarga. Jadi kita akan belajar banyak dari beliau tentang bagaimana menyeimbangkan peran sebagai ibu, istri, dan pribadi tanpa harus merasa kehilangan diri sendiri. Gitu. Nah, sebelum kita langsung masuk ke materi ini, aku mau sedikit kenalin narasumber kita hari ini. Mungkin udah banyak mams yang kenal juga, yaitu Kak Faras Afifah Mudyar, MS MPSI, seorang psikolog anak, remaja, dan keluarga yang juga seorang ibu. Jadi langsung aja yuk kita sambut Kak Faras. Halo semuanya, Halo, Assalamualaikum. gimana kabarnya Kak Faras? Selamat Sehat ya? siang. Alhamdulillah sehat, semoga semuanya juga sehat Alhamdulillah. ya. Semoga Kak Faras selalu diberi kesehatan. Amin. Oke, jadi mempersingkat waktu kita bisa langsung mulai aja Kak Faras ya untuk materinya. Silakan Kak. Oke, halo semuanya. Semoga sehat. Ini jam-jam, kalau ibu mungkin jam-jam nemenin anak tidur siang ya. Semoga nggak ikut ketiduran ya. Kalau ada temannya yang belum bergabung, boleh diajak biar semakin ramai, semakin seru pembahasannya. Tapi kalau nggak, biar lebih ikrip pasti nanti aku akan banyak minta ibu-ibu semua untuk sharing ya, eh, cerita gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh di chat aja, akan dibahas di akhir sesi. Sambil makan siang ya ampun, Sambil makan siang. udah siang ya. Iya, Pasti duluin anak dulu tadi ya dengan hebohannya sebagai me ibu. time. Oke, sebelum mulai mungkin mau tahu dong pada punya anak umur berapa bulan, berapa tahun, sambil tiduran nenenin anak. Iya deh, udah pasti. Anaknya umurnya pada berapa bulan, berapa tahun kah? Masih 6 bulan kak. 17 bulan, 14 bulan. Masih 6 bulan. Bi biasanya tiba-tiba internet connectionku unstable, semoga aman. Oke, 10 Amin di 10 bulan ya. Oke, berarti rata-rata masih pada ini ya, anaknya ya, masih pada kecil-kecil ya. Oke, kita mulai hari ini kita akan bahas tentang mom life balance. Kelihatan ya share screen-nya? Udah aman? Aman. Aman Oke. Kak. Sesuatu yang mungkin jadi struggle, jadi tantangan untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu baru. Tadi kan kebanyakan anaknya di bawah 2 tahun ya, berarti masih tergolong ibu baru ya, masih beradaptasi dengan peran barunya. Mungkin masih terseok-seok gitu menyesuaikan jadwal dengan jadwal anak karena tadi misalnya anaknya 6 bulan, wah baru MPASI itu benar-benar mengubah ritme hidup pasti ya. Nanti berubah umur, berubah lagi ritmenya. Oh tiba-tiba sekarang anaknya tidur siangnya jadi cuma 1 kali, berubah lagi schedule-nya. Jadi kita juga perlu
belajar cara mengatur rutinitas yang baik seperti apa gitu. Bentar aku mau matiin annotation-nya dulu biar nggak ada yang coret-coret. Lanjut. Gimana ya cara menghapus ini? Oke, udah aman. Oke, kita kenalan dulu. Aku Faras, biasa dipanggil Faras atau Ayas, terserah mau panggil yang mana. Pekerjaan utamanya tentu ibu. Anakku baru satu, usianya sudah 6 tahun, jadi sudah melewati fase balita ya, masuk ke fase berikutnya. Selain jadi ibu, tentu aku juga berprofesi sebagai psikolog, mendirikan personal development partner, dan jadi psikolog sekolah juga di Happy Hope kalau ada yang pernah dengar gitu. Oke, hari ini kita akan bahas tentang gimana caranya menyeimbangkan peran ketika jadi ibu. Tapi sebelum itu, aku mau menjelaskan sedikit bahwa ketika kita jadi ibu, otak kita tuh mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jadi kalau kita ngomongin perubahan otak tuh ya, perkembangan otak yang signifikan, biasanya kan ngomonginnya anak ya, usia emas gitu, periode emas, ibu hamil gitu. Kenapa? Karena otak kita sedang disiapkan oleh Tuhan untuk jadi ibu yang baik, untuk responsif kalau anaknya nangis. Siapa yang bisa bedain suara anak nangis? Nangis jatuh, nangis lapar, nangis ngantuk gitu ya. Mungkin tahu ya bedanya ya. Padahal dulu sebelum punya anak kayak kok ibu-ibu bisa tahu sih kan cuma nangis. Begitu punya anak, oh aku tahu bedanya apa. Ya berarti kita sensitif sebagai ibu. Karena memang tugas utama jadi ibu di usia anak 0 sampai 2 tahun itu kita perlu responsif. Anak bayi itu nggak boleh ditunda. Misalnya dia nangis terus nak bentar ya mama 5 menit lagi nih drakornya belum selesai gitu. Nanti ya nyusunya ya nggak bisa. Bayi itu harus langsung segera. Beda sama kalau anaknya mungkin udah 5 tahun dan 6 tahun udah bisa disuruh nunggu sebentar gitu. Oke, terus otak kita tadi jadi dibikin lebih sensitif sama Tuhan, jadi lebih bisa bonding juga sama bayi gitu ya. Bonding itu adalah proses yang alam biasanya. Itu lahir langsung aja ada ikatan batin antara ibu sama anak. Yang naturalnya ya, kecuali pada ibu-ibu dengan kasus-kasus tertentu gitu. Tapi efek sampingnya apa? Efek sampingnya ya prioritas utama kita nih di otak kita yang penuh cabang itu nomor satunya pasti berubah jadi anak. Pasti. Aku yakin banget tadi. Kalau anak lapar, ibu belum makan, siapa yang duluan dikasih makan? Anak pasti. Gitu. Apalagi kalau masih bayi gitu ya. Karena anak masih dependen banget kan. Dia belum bisa cari makan sendiri. Gitu. Sehingga rentan bikin kita mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Sisi negatifnya ya. Dan juga kalau kita fokus mikirin anak, kadang-kadang hal lain jadi dianggap tidak terlalu penting sama otak kita. Makanya kalau ada ibu-ibu di sini yang sambil kerja, sambil bisnis, sambil berkomunitas, mungkin banyak yang ngalamin ada istilah mom brain gitu ya, pregnancy brain biasanya awalnya, atau ada yang juga bilangnya mom brain. Jadi susah fokus, jadi suka lupa, jadi kayak, kok aku mikirnya nggak sejernih pas dulu masih single ya. Itu tuh sebenarnya bukan karena kita jadi bodoh, tapi karena otak kita tuh prioritasnya berubah gitu. Sekarang cabangnya banyak banget mikirin. Lagi kalau anak udah MPASI ya, besok makan apa ya? Aduh dia beratnya udah berapa ya sekarang ya? Oh iya ya belum beli, bajunya udah sempit. Oh iya ya, jam tidur dia berantakan. Kayak banyak banget yang harus dipikirin gitu. Tapi ini semua adalah hal yang wajar karena ketika kita berubah jadi ibu ya emang berubah. Ini tuh adalah fase baru kehidupan kita sebagai perempuan gitu. Emang udah beda dan itu sesuatu yang gak bisa disama-samain sama dulu pas masih single. Kita harus menerima bahwa emang udah berubah. Kayak ibu-ibu sekarang ya emang udah jadi ibu-ibu gitu. Itu sesuatu yang emang perlu diterima aja bahwa fase hidupnya sudah berpindah gitu. Oke, ini yang sering dirasakan sama ibu baru. Coba nanti tulis yang mana yang paling ini ya, paling relate ya. Pertama, cemas tentang perkembangan anak. Bahkan nih biasanya ibu-ibu baru yang baru ngelahirin banget, anaknya mungkin beberapa menit sekali dicek, masih nafas nggak? Masih nafas nggak? Gitu ya. Kalau udah makin gede mungkin tiap ke dokter ditimbang gitu, cemas, udah cukup atau belum beratnya gitu, udah bisa ini belum, udah bisa itu belum. Oh anak yang itu udah bisa ngomong, anak aku belum gitu. Itu adalah kecemasan wajarnya seorang ibu.
Itu. Minbi aku minta tolong di mute yang bocor-bocor ya, biar nggak mengganggu. Oke, terus bingung mengelola waktu, karena kan waktunya sama ya, tetap 24 jam ya. Tanggung jawabnya nambah. Ada anak bayi yang benar-benar dependen, nempel sama kita. Kalau kita nggak urusin, nggak bisa cari makan sendiri. Nggak bisa tiba-tiba udah dia bisa mandi sendiri gitu ya. Enggak, namanya bayi ya harus diurusin. Sehingga mungkin masih kebingungan mengelola waktu gitu. Apalagi biasanya bayi sampai balita juga sangat butuh punya rutinitas. Kalau satu aktivitas geser, geser semua. Bener nggak? Kalau bangunnya tiba-tiba jadi kesiangan, makan paginya mundur, mundur semua tuh aktivitas pasti. Tiba-tiba jadi nggak mau makan siang, jadi karena belum lapar, jadi nggak mau tidur siang gitu. Jadi mundur semua. Jadi rutinitas itu penting. Terus yang sering juga dirasakan ibu baru adalah kehilangan diri sendiri karena mungkin jadi beda banget gitu sama rutinitas sebelum punya anak. Yang tadinya aktif di kantor jadi banyak di rumah, yang tadinya misalnya ya punya banyak temen sehari-hari sama anak terus berduaan gitu. Itu yang banyak dirasakan terutama untuk yang ibu rumah tangga gitu. Kesepian mungkin ini lagi-lagi kesepian ini isunya lebih banyak mungkin untuk ibu rumah tangga ya yang sehari-hari rutinitas itu repetitif gitu ya. Mau ketemu temen juga ada sih temen tapi ya nggak sempat waktunya pegang handphone aja secukupnya. Balas WhatsApp mungkin sehari 2 hari baru dibales, baru ingat oh iya belum balas WhatsApp temen gitu. Jadi sering merasa kesepian, merasa nggak cukup juga gitu. Kok aku nggak cukup sih, nggak cukup kasih ASI yang baik, nggak cukup masakin dengan enak, nggak cukup jadi ibu yang kasih stimulasi dan lain-lain. Pokoknya ngerasanya kurang terus. Apalagi di zaman dimana ada sosmed, semua orang bisa share pencapaiannya dan yang kan natural ya, orang-orang tuh pasti nge-share yang baik-baik kan, yang bagus-bagus. Jadi di saat kita lagi terpuruk nih, misalnya susah banget nyusuin, lecet, segala macam, anak susah banget makannya, anak alergi, garuk-garuk mulu, terus muncul video-video yang kayaknya kayak gampang banget sih anak itu, misalnya kayaknya ibu itu jago banget sih, pasti ujung-ujungnya kita membandingkan diri dan akhirnya merasa tidak cukup, nggak cukup baik performanya. Juga pusing mengelola, ini sama, ini keulang ya, tadi soal mengelola waktu. Wah, rame kolom chatnya, aku skim dulu. Ternyata dari tadi aktif ngobrol ya, aku nggak relate semua itu Kak. Apalagi ada bayi dan toddler. Iya ya, kalau ada 2 anak balita dalam satu rumah pasti banyak banget kebingungan juga soal siapa nih yang harus diduluin ya. Karena setiap anak pasti punya kebutuhannya masing-masing. Ya, sampai nggak punya waktu makan. Apalagi kalau kurang support, betul sekali itu jadi masalah. Oke, kita lanjutin dulu ya. Nah, sekarang aku mau bahas sedikit soal parenting stress. Parenting stress adalah stres yang dialami oleh orang tua yang terjadi ketika ekspektasi sama realita tuh nggak sebanding. Ekspektasinya tinggi banget, tapi realitanya sumber dayanya nggak memadai. Gitu. Ekspektasinya bisa jadi mamah-mamah santai, ibu peri gitu misalnya yang selalu senyum sama anak, selalu sabar ketika anaknya nangis. Realitanya tidur aja semalam cuma 3 jam. Hormon kita tuh nggak cukup stabil untuk bisa melalui itu. Realitanya nggak ada yang bantuin gimana caranya anak nangis, belum masak. Ya nggak bisa pasti jadi ibu sabar. Gimana coba? Kan harus masak buat keluarga, misalnya gitu ya. Jadi harus disesuaikan nih kalau kayak gini. Ekspektasi datangnya dari mana? Bisa dari diri sendiri. Misalnya dari pengalaman kita. Kita sebelum punya anak mungkin ada yang suka punya bayangan gitu ya. Ih, aku nanti mau jadi mama-mama yang kayak gini. Ah, saya mau jadi mama-mama yang anaknya pokoknya nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus sopan, harus manis. Ternyata ketika jadi ibu, anak tuh karakternya beda-beda loh. Ada anak yang gampang banget nurut, ada anak yang menantang banget, susah banget gitu buat dikasih tahu rasanya. Dan itu belum tentu salah ibunya, karena emang anak karakternya beda-beda. Kalau nanya orang yang anaknya udah lebih dari satu, lebih dari dua, pasti dia bisa bilang kayak gitu. Ada anak yang jauh jauh lebih mudah buat diarahkan, ada anak yang jauh lebih menantang. Tapi biasanya punya kelebihan lain juga, gitu. Karena kan namanya juga manusia ya diciptakan sama Tuhan dalam kondisi yang berbeda.
gitu. Mungkin juga ekspektasi datang dari teori-teori yang kita baca. Semakin banyak baca, semakin banyak tahu, semakin banyak ikut kelas-kelas parenting, semakin sadar kan kalau aku salah ya. Semakin banyak baca tulisan dokter anak tentang MPASI misalnya, semakin nggak tenang kan kalau anak beratnya nggak naik, karena udah tahu yang harusnya tuh segimana gitu. Jadi ekspektasi datangnya dari sana. Atau juga dari komentar di lingkungan. Kadang-kadang kita udah yakin sama pilihan kita dan suami, tapi ada aja orang-orang yang komen dan akhirnya bikin kita mempertanyakan, oh iya ya kok anakku nggak kayak gitu ya, gitu. Sumber dayanya atau realitanya tentu akan menentukan gitu ya ekspektasinya bisa tercapai atau enggak. Kalau kita ekspektasinya tinggi, tapi misalnya sumber daya yang kita punya juga banyak, nggak ada masalah keuangan, pasangan support, mungkin tinggal dekat orang tua yang suportif juga, ada ART, ada pengasuh, apalagi ART-nya ada 3, mungkin bisa tercapai gitu. Karena kita punya banyak bala bantuan, kita bisa mengelola energi kita, bisa istirahat, mungkin bisa tercapai. Tapi kalau kebutuhan dasar aja nggak terpenuhi, makan aja suka lupa, baru makan jam 3, coba bayangin. Dari mana energinya ibu-ibu kalau misalnya belum makan, nggak ada energinya, gitu. Minim support, bener-bener sendirian dari pagi sampai malam ngurusin anak sendirian, ngurusin rumah dan lain-lain, gak ada yang bantuin. Sulit mengendalikan emosi, sulit bagi waktu. Atau anaknya ada masalah perkembangan tertentu, misalnya anaknya ada kesulitan makan, ada keterlambatan perkembangan gitu ya, pasti jadi lebih menantang perjalanan parentingnya gitu. Parenting stress ini cukup unik karena kita nggak bisa lari dari tugas kita, dari sumber stresnya. Kalau kita stres karena kerjaan di kantor, kita masih bisa resign, masih bisa cuti. Kalau jadi ibu, apalagi anaknya masih bayi, gimana cara cutinya? Siapa yang mau ngurus coba? Dan anak biasanya kalau ibunya stres, dia sering kali dia makin nempel. Kenapa? Karena dia ngerasa ada yang nggak aman. Ada yang nggak aman, ibu kenapa kok jadi bengong? Kok ibuku jadi marah-marah? Dia kan jadi lebih rewel atau jadi lebih nempel. Jadi kalau nggak dikelola dengan baik, stres kita yang akan makin meningkat. Gitu. Oke, sekarang ibu-ibu biasanya kalau lagi stres ngapain? Apa yang dilakukan biasanya? Menyendiri. Yang lain, nonton. Oke, diem dulu baru nanti ngopi. Oke, beli makanan enak. Yap, hampir semua yang disebutin itu namanya emotion focus coping yang di kiri gitu. Jadi itu nggak apa-apa. Itu langkah pertama kalau kita lagi stres, lagi penat, lagi pusing. Langkah pertamanya adalah cari aktivitas yang bikin kita ngerasa lebih tenang dulu. Dan itu mungkin beda-beda ya. Ada yang kalau lagi stres pengennya sendirian. Ada yang mungkin butuhnya ngobrol sama suami, sama sahabat, sama teman-teman komunitas ibu-ibu gitu ya. Banyak banget yang kayak gitu. Atau olahraga, mungkin kalau lagi stres lari gitu ya, atau ajak anaknya jalan pagi, yoga gitu, itu juga bagus-bagus aja. Tidur, makan, makan nih hati-hati tapi karena kalau lagi stres biasanya ibu-ibu maunya makan apa sih? Ada nggak yang kalau lagi stres yang dipesen tuh kayak pecel gitu, dada ayam yang proteinnya tinggi, ada nggak? Nggak ya? Pasti yang dimakan tuh yang nggak sehat, bener gak? Yang manis-manis tuh kan, dessert coklat, jadi pada lapar nanti ya. Es krim coklat bisa pedas, betul. Tapi faktanya hormon-hormon stres itu diproduksi di usus kita. Jadi kalau yang dimakan tiap hari selalu makanan yang nggak sehat, giliran anak aja ya, makannya salmon, telurnya sampai 2 gitu. Giliran ibunya diem-diem ngemil ciki di belakang misalnya ya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau tiap hari akhirnya itu bisa mempengaruhi hormon kita juga. Apalagi ibu-ibu yang menyusui. Ibu-ibu yang menyusui kalau bayinya kurang nutrisi, mau ngambil nutrisi gitu ya dari ASI, kira-kira dapetnya dari mana nutrisinya? Kalau dari ASINya nggak cukup, dari badan kita sebagai ibu. Jadi kita tuh berbagi nutrisi sama anak dan diduluin buat anak kalau misalnya nutrisinya sedikit. Jadi kalau kita makannya nggak sehat, ya habis nutrisinya, tinggal
tinggal gula-gulanya doang, tinggal lemaknya doang mungkin, tapi nutrisi lain yang dibutuhkan sama tubuh itu perlu juga terpenuhi dan itu sangat berkaitan dengan regulasi emosi juga. Jadi makannya nggak cuma yang enak tapi yang sehat juga ya. Kalaupun butuh cemil-cemil apa ya pelipur lara gitu ya biar nggak stres boleh tapi dikontrol jumlahnya atau sharing sharing sama suami sharing sama anak yang balita gitu misalnya sama keluarga gitu. Oke, terus cari hiburan, liburan, nonton. Tadi ada yang bilang nonton ya, um, main game mungkin. Boleh-boleh aja kalau emang lagi stres selama nggak mengganggu yang lain. Jangan sampai gini misalnya. Ada nggak yang ngalamin malam-malam nih, udah capek banget, badan kayak udah rontok banget, tapi maksain, aku harus nonton satu episode misalnya ya. Itu jadinya bukan itu yang dibutuhkan sama tubuh kita. Tubuh kita butuhnya tidurnya dulu. Jadi hati-hati jangan sampai kita cari hiburan tapi akhirnya kebutuhan kita yang lain malah jadi nggak terpenuhi gitu. Terus menerapkan mindfulness ini artinya belajar melakukan sesuatu dengan fokus, dengan sadar. Lagi makan, coba kapan terakhir kali ibu-ibu makan dengan tenang sampai bisa inget bau makanannya kayak apa, rasanya kayak gimana. Kapan coba terakhir kali? Berapa hari yang lalu? Berapa bulan yang lalu? Ada nggak? Atau lebih sering makan tuh nyambi, makan sambil nyuapin anak, makan sambil masak curi-curi, cepet-cepet, makan mumpung anak tidur langsung jujut-jujut, atau makan sambil nonton. Yang mana yang lebih sering, disambi atau enggak? Atau mandi, kapan terakhir kali mandi sampai bisa ngerasain, oh iya, ih, wangi sabunnya enak banget ya. Sampai bisa ngerasain dulu airnya nih, enak banget nih, airnya anget, badanku kepijet-pijet rasanya. Atau lebih sering mandi sambil digedor-gedor, mah cepetan gitu, yang mana kira-kira. Nah, itu yang kurang juga setelah jadi ibu. Kan semua serba cepat ya. Tapi kita juga perlu loh sekali-sekali melakukan sesuatu dengan mindful, pelan-pelan. Paling tidak nggak disambi-sambi. Makan sambil makan aja. Misalnya, mungkin nggak setiap jam makan ya, dan nggak setiap hari. Realistis aja deh. Tapi ada momen-momen tertentu. Misalnya, makan siang, anak udah tidur, kita makan siang, jangan sambil pegang handphone. Coba deh makan cari lauk yang kita suka, terus bener-bener kita rasain tekstur makanannya, kita rasain, kita lihat, kita sadarin, wah enak banget dengan nikmat gitu. Itu ngaruh loh buat kondisi psikologis juga gitu. Ya, terakhir beribadah juga ya, ini sesuatu yang bisa bikin tenang dan bisa bikin kita lebih kuat sebagai seorang ibu gitu. Tapi kalau yang dilakukan cuman yang di kiri aja, yang di kanannya enggak, nggak selesai Bu masalahnya. Hari ini udah seneng nih jalan-jalan staycation gitu ya semalam sama suami. Ya besok balik ke rumah ngeliat rumah berantakan stres lagi pasti, gitu kan? Jadi yang perlu kita lakukan adalah kalau kita sudah tenang, sudah merasa lebih baik, kita berpikir, kenapa ya? Apa ya sebenarnya yang jadi sumber stresku sekarang? Kenapa ya aku ngomel-ngomel mulu misalnya ya? Kenapa ya aku jadi susah tidur sejak jadi ibu? Itu karena apa? Kita analisis dulu gitu dan cari sumber informasi yang valid, yang kredibel, jangan cuma kata selegram yang ini, kata artis yang itu, tapi kita dengar referensinya apa gitu. Penting juga untuk menyusun prioritas kalau di kepala tuh ada banyak banget yang harus dikerjain, terutama buat ibu-ibu yang bekerja ya. Di kantor mikirin anak, di rumah mikirin kerjaan kantor gitu. Nggak selesai-selesai. Jadi kita perlu bikin prioritas dulu. Apa yang paling penting buat aku lakukan sekarang? Apa yang bisa aku relakan aja, nggak semuanya harus sempurna gitu. Bisa juga minta bantuan ahli atau bantuan profesional. Kalau udah nggak bisa ditangani sendiri, itulah waktunya untuk ke psikolog atau ke psikiater. Psikiater kalau sudah butuh obat, misalnya udah mengganggu tidur, udah nggak bisa kontrol, kayaknya bener-bener kayak nggak sadar gitu kalau lagi marah misalnya, atau kalau lagi sedih bener-bener nggak punya energi buat ngapa-ngapain, itu boleh ke psikiater dulu. Tapi kalau masih bisa berfungsi, tapi butuh teman untuk mengurai pikiran-pikiran yang ruwet, itu boleh ke psikolog dulu gitu. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal self-care. Sesuatu yang tetap perlu dilakukan setelah jadi ibu. Ada bedanya self-care sama selfish. Egois sebagai ibu, nggak menjalankan peran sebagai ibu. Ya,
Self care yang baik ya harusnya tidak selfish, karena kita lagi nggak ngomongin, kita nggak lagi kabur dari tanggung jawab kita sebagai ibu, tapi kita sadar bahwa untuk jadi ibu yang baik, untuk jadi ibu yang tenang, untuk jadi ibu yang happy, kebutuhan-kebutuhan dasarku juga harus terpenuhi gitu. Kayak tadi nomor satu sebenarnya ya, self care nomor satu itu adalah kebutuhan dasar, makan, tidur, itu nggak bisa diganggu gugat. Makan kalau bisa jangan sampai telat makannya gitu. Ketika anak makan, kita juga makan. Atau bahkan kalau anaknya anaknya lama nih makannya, terus kita bakalan marah-marah mungkin, nggak sabar. Makan duluan aja, itu juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi bukan berarti anaknya kelaparan, nangis-nangis. Nah, itu baru selfish. Kan enggak ya? Kalau anaknya kayak dia masih mau main deh. Yaudah deh aku makan dulu aja. Habis itu mungkin lebih sabar nyuapinnya gitu. Ya, jadi kalau self care itu bukan berarti kita ngebiarin anak bener-bener nggak nanggepin anak butuh kita kita abaikan, nggak kayak gitu. Tapi kita minta bantuan orang lain. Misalnya kita butuh istirahat, bilang sama suami, gantian dulu ya, aku butuh tidur bentar deh, kayaknya aku semalam kurang banget tidurnya, misalnya di akhir pekan ya, atau malam-malam gitu. Boleh tolong nggak mandiin anak dulu, aku mau nyuci piring sebentar, misalnya gitu. Jadi minta tolong sama orang lain. Bukan kita lari dari tanggung jawab gitu. Terus bukan berarti kita menggunakan uang keluarga, kita menggunakan tabungan buat biaya pendidikan anak, buat check out baju misalnya, buat check out make up gitu. Enggak, tapi kita ngebudgetin. Boleh banget ibu-ibu punya budget buat diri sendiri, sesuai dengan sebisanya berapa persen deh. Tapi disisihin, karena itu penting gitu. Nggak apa-apa, bahkan buat ibu rumah tangga sekalipun nggak apa-apa, boleh loh punya simpanan uang buat jajan-jajan, buat beli sesuatu yang kita memang butuh juga itu. Jangan sampai anak bajunya sampai 2 lemari, giliran baju kita udah pada buluk-buluk, udah pada robek-robek dasternya gitu ya, tetap nggak tega buat beli baru. Nggak apa-apa, seimbang aja selama nggak mengganggu kebutuhan-kebutuhan anak juga gitu. Bukan berarti juga self care artinya kita nggak ngurusin rumah, nggak ngurusin suami, nggak ngurusin anak karena kita nonton. Nonton drakor 15 jam sehari dari pagi sampai malam nggak habis-habis, satu season langsung ditonton semuanya. Nggak apa-apa kan aku self care. Nggak gitu. Self care itu artinya kita mengatur rutinitas kita. Kita tahu di jam berapa anakku tuh istirahat, jadi aku juga istirahat. Atau di jam berapa dia bisa tuh main sama suami misalnya, atau main sama orang lain di rumah, aku bisa lah mandi dulu dengan tenang sebentar gitu. Jadi kita tahu porsi yang bisa kita pakai buat diri kita sendiri tuh di jam-jam berapa, gitu ya. Self care itu juga nggak mesti sesuatu yang mahal, bukan berarti kayak ke salon perawatan berjuta-juta, nginep, main padel sama temen gitu, nggak harus kayak gitu loh bentuk self care. Bisa jadi bentuknya adalah ya udah anak tidur siang, aku mau ngopi dengan tenang yang masih anget gitu loh, kopinya belum diangetin 3 kali di microwave misalnya ya karena kelupaan diminum. Atau misalnya menolak melakukan sesuatu juga bisa jadi self care. Diajak temen yang menurut kita, aduh ini ibu-ibu ini obrolannya nggak sehat deh. Diajak tetangga ngegosip misalnya, ih ngapain dengan aku pulang, aku tidur gitu. Itu juga bagian dari self care. Terus kerja atau volunteer ngelakuin sesuatu yang apa di luar peran kita sebagai ibu gitu ya, dan itu bikin kita happy juga bisa jadi self care. Beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, ikut di komunitas-komunitas agama juga bagian dari self care. Merawat diri sesimpel di rumah tuh tetap tetap mandi, tetap pakai baju yang nyaman, tetap wangi. Nggak ada yang lihat emang Bu selain bayinya sehari-hari. Tapi kan kita happy ya kan? Bahkan mungkin nih kalau kayak udah lupa rasanya dandan karena di rumah mulu ngurusin anak, ini nggak apa-apa juga sekali-sekali. Misalnya nggak lebih rapi, meskipun cuma buat diri kita sendiri gitu. Menjaga kesehatan fisik yang tadi ya kebutuhan dasar juga bagian dari self care. Makan yang bergizi, tidur 7 sampai 8 jam sehari minimal dan rutin berolahraga gitu. Oke, self care juga artinya kita tahu kita maunya apa, kita tahu anak kita pengen jadi seperti apa, dan ketika ada yang nggak relevan kita abaikan.
Jadi nggak semua saran orang tuh perlu kita ikutin. Kalau kita tahu itu nggak cocok sama aku kayaknya nggak butuh, anakku nggak butuh, suamiku nggak butuh, ya udah biarin aja orang lain ngelakuin itu. Kita nggak perlu ngatur-ngatur orang, tapi kita juga nggak perlu ngikutin yang nggak sesuai sama tujuan hidup kita, gitu. Nah, ini buat ibu-ibu yang bekerja. Coba aku tanya, ada yang bekerja? Aku oke. Ada ya yang sambil kerja ya. Dilematis memang buat ibu-ibu yang sambil kerja. Aku yakin banget pasti sehari-hari banyak pergolakan batin, apalagi kalau lagi main sama anak gitu ya. Gimana caranya nih aku harus kerja, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi gak mau juga ninggalin anak ke tangan yang tidak tepat gitu. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah memastikan di rumah tuh ada banyak mainan, buku yang memang mendukung stimulasi anak. Dan mainan yang paling bagus sebenarnya adalah mainan-mainan yang membosankan. Jadi bukan mainan-mainan mahal yang kalau dipencet ada bunyinya, ada lampunya gitu ya. Bukan itu yang anak butuhkan, tapi justru mainan yang membosankan, balok, bahkan nggak harus mainan ya, kardus gitu misalnya, ya, alat-alat rumah tangga gitu, main masak-masakan itu yang sebenarnya mereka butuhkan untuk bisa punya perkembangan yang baik. Bila perlu, daftarkan anak sekolah atau kelas rutin dengan value yang sama. Buat ibu-ibu bekerja ya, kalau di rumah misalnya yang menjaga itu kayaknya nggak bisa kasih stimulasi yang baik, yang mungkin perlu diikutin sekali-sekali kelas-kelas stimulasi. Paling tidak supaya yang ngasuh juga kebayang, oh ini yang harus dilakukan sehari-hari gitu ya. Yang ketiga yang sangat penting adalah kejar di akhir pekan. Jangan sampai weekend karena ayah ibunya juga capek. Ya udah weekend tetap aja tuh sama mbaknya misalnya. Di ke mall tetap aja anaknya digendongnya sama mbaknya, tidurnya sama mbaknya. Kapan bondingnya kalau kayak gitu? Jadi meskipun anak sehari-hari diasuh oleh orang lain, kalau weekend sebisa mungkin suruh istirahat aja, entah itu orang tua kita, entah itu pengasuh, kan mereka juga capek ya. Suruh istirahat, kita pergi misalnya sama suami sama anak, bonding lah. Atau nggak usah pergi, di kamar aja keruntelan. Kalau capek ya ketawa-ketawa, baca buku bareng, nyanyi-nyanyi bareng gitu, biar bondingnya tetap ada. Terus tentu perlu pilih pengasuh yang tepat ya. Siapapun itu orang yang mengasuh. Pastikan aman dan satu value sama kita. Kalau beda banget value-nya, nggak cocok banget, bahkan itu adalah orang tua kita sendiri, mungkin itu nggak tepat gitu. Selalu beda, beda banget nih pokoknya pendapatnya soal cara mengasuh anak. Kata kita A, menurut dia B. Yang nggak bisa dipaksain. Dan kita nggak bisa loh maksa. Misalnya kita nitipin anak ya ke orang tua, tapi kita maksa. Tapi ini ya Bu, aturan-aturan aku 1 sampai 10 ada 10 aturan yang Ibu harus ikutin. Kalau ibunya nggak setuju ya nggak bisa. Apalagi kalau bilangnya minta tolong ya. Kalau ke ART mungkin bisa. Jadi pastikan caregivernya, orang yang jagain anak kita, itu adalah orang yang memang kita percaya. Kalau kita nggak percaya, ya nggak boleh. Nanti kita akan nyesel, pusing pasti, stres pasti nanti kerjanya, nggak tenang gitu. Dan terapkan rutinitas yang perlu diikuti oleh caregiver. Jadi tetap terlibat dalam planningnya. Misalnya, oh kayaknya dia udah butuh main di luar deh. Coba ya diajak main di luar jam 7 misalnya sampai jam 9 diajak main dulu, nanti pulang minum susu misalnya gitu. Itu ibunya yang tetap berperan. Itu karena pasti ibu yang paling tahu kebutuhan anaknya. Oke. Kalau rasanya ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan, ingat bahwa kita nggak harus bisa menyelesaikan semuanya sendiri karena kita bukan malaikat, kita manusia biasa. Dan ibu itu nggak harus bisa ngelakuin semuanya sendiri, nggak harus jadi superwoman. Boleh banget minta bantuan dari orang lain, boleh banget bekerja sama sama pasangan, dan justru nggak boleh gengsi karena anak juga butuh deket sama ayahnya, anak juga butuh main sama ayahnya. Jadi bukan cuma minta tolong sebenarnya, tapi itu haknya anak juga. Dan itu kewajiban ayahnya juga. Gitu ya. Kalau ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam satu waktu, coba dipilah, ini harus apa enggak? Harus sekarang enggak? Harus kita atau enggak yang ngerjain? Yang mana yang masih bisa dioper itu ke orang lain supaya bebannya enggak terlalu banyak. Oke, terus ingat-ingat bahwa kita tidak bisa mengontrol pikiran, perilaku, dan perasaan orang lain. Kita bisanya mengontrol pikiran, perilaku, dan perasaan diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang suka posting-posting lah, suka komen-komen tentang anak kita lah,
suka komen tentang kita lah, biarin aja. Kalau kita mikir, kenapa sih dia ngomongnya kayak gitu? Kenapa sih kalau sama mama, mama tuh selalu komen soal ini misalnya? Kenapa sih si tetangga yang ini tuh selalu banding-bandingin? Ya nggak akan ada solusinya juga kan kita nggak bisa ngubah orang lain. Orang lain, apalagi kalau orang tua atau mertua, nggak bisa kita ubah orang mereka hidupnya mungkin 2 kali lipat lebih lama daripada kita. Mendingan kita filter. Dia ngomongin anak kita, itu bukan karena anak kita jelek misalnya ya, tapi mungkin dia ada masalah sama kehidupan dia sendiri. Mungkin dia maksudnya bukan itu. Mungkin dia nggak tahu kalau nggak boleh loh ngomong kayak gitu bisa menyakiti misalnya. Jadi itu aja yang kita filter. Oh dia ngomong kayak gitu, kayaknya dia deh yang bermasalah. Anak aku enggak kok. Aku yakin anak aku baik-baik aja. Kalau memang nggak ada masalah ya. Tapi kalau nasihatnya, kalau ada komentar-komentar berulang dari orang lain tentang anak, mungkin perlu kita objektif dulu, misalnya tentang perkembangan anak. Siapa tahu memang ada isu gitu. Jadi kita fokus sama apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku kontrol, apa yang bisa aku coba, apa yang bisa aku selipin sehari-hari di rutinitasku supaya aku lebih happy. Ya, dan ingat bahwa kapasitas kita sebagai orang tua itu nggak cuma ditentukan oleh kita sehari punya berapa jam main sama anak, karena ini khususnya buat ibu-ibu yang bekerja juga ya, kan mungkin suka ada perasaan bersalah ya, nggak banyak waktu sama anak. Sebenarnya yang penting tuh bukan berapa banyaknya, tapi ya kualitasnya. Kalau banyak berkualitas tentu itu paling bagus. Udahlah punya waktu berjam-jam, tapi juga bagus kualitasnya, anak merasa aman, nyaman, happy, main-main mulu, ya itu bagus. Tapi kalau banyak seharian di sebelah anak, tapi juga nggak pernah ngelakuin apa-apa, sibuk sendiri sama handphonenya, kan nggak sehat juga gitu. Atau seharian sama anak tapi ngomel-ngomel mulu kan nggak sehat juga gitu ya. Jadi bukan cuma soal berapa banyak waktu yang dihabiskan bersama anak. Bukan juga kapasitas kita sebagai ibu juga bukan cuma dinilai dari rumah kita rapi apa enggak. Apalagi kalau anaknya usia-usia toddler. Yang nggak mungkin rumahnya rapih kecuali ibunya 10 menit sekali beres-beres atau ada ART lebih dari satu mungkin bisa ya. Terus bukan juga ditentukan oleh anak kita anteng atau enggak. Ini tuh berkaitan banget sama kepribadian anak, sama temperamennya, sama semua hal, sama situasinya juga. Bukan ditentukan oleh seberapa cepat anak masuk terkejar, seberapa cepat perkembangan anak. Karena ini bukan cuma gara-gara ibunya, gara-gara faktor genetik juga, gara-gara kesiapan anaknya juga yang emang beda-beda. Bukan belum tentu salah ibunya. Terus bukan juga ditentukan oleh seberapa rumit stimulasi yang kita siapkan, seberapa kreatif mainannya kita bikin tiap hari. Enggak juga, enggak harus kok sebenarnya ya. Tadi ya nggak perlu ribet-ribet. Kadang-kadang stimulasi terbaik tuh bahkan nggak perlu alat apa-apa. Anak bayi itu mainan terbaiknya adalah tubuh orang tuanya. Jadi nggak perlu tuh bikin yang ribet-ribet, dimainin di tubuh aja, diangkat-angkat, diprosotin, dikelitikin, dipeluk-peluk, diayun-ayun, itu udah jauh lebih dari cukup gitu. Dan tidak ditentukan oleh kita bisa melakukan semuanya sendiri atau enggak gitu ya. Jadi um, mari belajar lebih baik ke diri sendiri, lebih suportif ke diri sendiri dan ke ibu-ibu lain juga. Kalau kita mau tahu kita sayang sama diri sendiri atau enggak, coba bayangin sosok teman, sahabat yang paling kita sayang, yang mungkin mirip sama kita kondisinya, sama-sama ibu baru misalnya ya. Coba bayangin deh, kalau dia gagal melakukan rutinitas sehari-hari, apa yang kita bilang ke dia? Misalnya, "Duh, anak aku nggak mau makan seharian." Kira-kira kita bakal bilang apa ke dia gitu. Nah, sekarang kalau itu kejadian ke kita akan bilang apa ke diri kita sendiri? Sama nggak kalimatnya? Kalau nggak sama, kalau giliran ke diri kita sendiri aja, wah nyalahin mulu gitu ya. Padahal kita nggak pernah ngelakuin itu ke orang lain, ya berarti masih kurang sayang sama diri sendiri. Masih perlu dilatih lagi pemahaman tentang diri sendirinya. Masih perlu dilatih lagi untuk lebih baik ngomong ke diri sendiri. Karena kalau kita terus-terusan jelek-jelekin diri sendiri, ngerasa kita jelek performanya sebagai ibu, ngitung-ngitung yang gagal tapi nggak pernah ngitung yang berhasil, ya pasti kita nggak bisa menikmati peran kita dan malah nanti makin nggak bagus pasti performanya sebagai ibu, makin nggak bisa fokus karena fokusnya ke kesalahan-kesalahannya aja gitu.
Ya, jadi diterima bahwa tiap orang, tiap ibu pasti punya kesalahan, gak ada yang sempurna. Tapi yang penting aku berproses. Yang penting, oh ya, waktu itu aku tahu aku salah, sekarang aku udah belajar. Oke, besok aku bisa jadi lebih baik. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin kita lanjut ke Q&A dulu ya. Iya, betul, Kak. Faras, terima kasih banyak ya materinya insightful banget ya, Mams ya. Jadi Kak Faras, kita sekarang langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Yap, Oke, boleh, boleh. buat Mams yang punya pertanyaan, boleh langsung gunakan fitur raise hand ya. Jadi Mimbi akan pilih 6 pertanyaan, 3 dari raise hand, dan tiganya lagi dari kolom chat ya. Nanti akan Mimbi bacakan dan langsung dijawab sama Kak Faras. Boleh dari Mams Indri ya. Silakan Mams. Halo, izin bertanya. Eh, saya dari Garut. Eh, izin bertanya, Kak, sebagai ibu rumah tangga, aku bingung di satu sisi kan aku ingin kerja untuk membantu perekonomian keluarga, tapi di sisi lain aku juga bingung dan nggak mau ninggalin anakku dan nggak mungkin anakku dititipin sama orang lain gitu. Bagaimana ya solusinya supaya aku bisa menemani anakku sekaligus aku juga bisa menghasilkan uang tanpa meninggalkan si kecil. Terima kasih. Oke, terima kasih Mam Indri. Ini masalah banyak ibu-ibu ya, kegelisahan banyak orang deh. Pokoknya pasti banyak yang relate sama pertanyaan ini. Percayalah, aku banyak ketemu sama ibu-ibu yang punya ide bisnis yang keren itu setelah jadi ibu. Jadi setelah jadi ibu, jadi ibu rumah tangga, membersamai anak, akhirnya punya ide gitu. Oh iya ya, aku butuh, anakku tuh suka ini. Kayaknya belum ada yang jual deh, aku jual gitu misalnya. Atau bukan cuman ide bisnis, kadang-kadang ide untuk sekolah lagi, untuk bekerja, cari profesi yang lebih cocok. Kadang-kadang insight-nya datang dari pengalaman sebagai ibu gitu. Jadi menurutku open minded aja, coba lakukan kewajiban kita dulu di waktu luangnya, coba deh sisipin waktu buat ngerjain hal-hal yang dari dulu tuh kita suka. Jadi jangan sampai istirahatnya tuh cuman habis buat scrolling TikTok, scrolling Instagram gitu ya. Dan bukan buat baca konten-konten yang bermanfaat. Tapi coba bayangin dulu sebelum jadi ibu, hobiku tuh apa sih? Aku tuh senengnya ngapain sih? Kalau aku seneng belajar tuh belajar tentang apa gitu. Coba diselipin, nanti aku cukup yakin akan mendatangkan pertama sih rasa puas dulu buat diri sendiri, tapi tentu bakalan banyak mendatangkan rezeki juga gitu. Dan terus open minded, misalnya ada teman ngajakin bikin usaha bareng atau ada ide apa kayak ngelihat orang gitu ya, oh ya ada orang lagi apa lagi jualan produk-produk digital misalnya yang lagi happening gitu kan, open minded aja, aku mau coba aku mau belajar tapi aku nggak bisa ngedit video, ya aku belajar ngedit video gitu. Jadi tetap terbuka, jangan sampai membatasi diri mentang-mentang dulu kerjaannya tuh jadi cuma boleh ngambil kerjaan yang doang, padahal bisa jadi ada kerjaan-kerjaan baru yang lebih fleksibel bisa dilakuin dari rumah dan itu bisa mendatangkan rezeki juga buat keluarga gitu. Karena kalau ninggalin anak kerja full time, ninggalin anak tanpa support system, bayar pengasuh atau bayar daycare tuh juga gede banget ya. Bisa jadi nanti gajinya habis buat itu. Jadi jangan lupa dipertimbangkan, diperhitungkan semuanya. Semangat ya, semoga ketemu nanti apa yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih Kak Faras. Mams Indri, semoga terjawab ya. Nah, Kak Faras nih aku mau coba bacain yang di kolom chat terlebih dahulu ya Kak ya. Oke. Ini ada dari Mams Emma. Halo, izin mau bertanya, Bun. Aku adalah new mom yang mengalami baby blues yang sampai masuk ICU karena kejang dan darah tinggi akibat banyak pikiran karena kurang supportnya orang terdekat ketika si kecil newborn. Bagaimana caraku mengatasi tekanan sosial dan meregulasi emosi akibat rasa trauma ini? Karena aku kepikiran orang-orang yang suka berkomentar terhadap anakku yang kadang perkembangannya berbeda dengan anak tetangga gitu. Silakan dijawab, Kak Farah. Kak Faras, maaf. Maaf, Ah. aku masih di mute ya ternyata ya. Gak apa-apa, Oke. Kak. Lanjut lagi. Oke, oke. Iya, kebayang ini situasinya sangat berat, terutama di awal punya anak.
kita nggak bisa pilih keluarga kita siapa, kita nggak bisa pilih sepenuhnya tetangga kita komentarnya gimana, balik lagi ke soal kontrol. Tapi kita bisa pilih siapa yang mau kita dengerin, siapa yang enggak. Kalau misalnya nih lingkungan tetangga yang ini tuh, kalau kata anak-anak zaman sekarang ya, toxic gitu ya, selalu ngomong yang jelek-jelek tentang anak kita, ya jangan bergaul sama mereka. Coba cari deh di lingkungan tetangga ada nggak satu aja orang yang ini dia baik deh, bisa dijadiin temen deh gitu. Atau cari temen baru, coba ikut berkegiatan misalnya beda-beda ya jalurnya, bisa jadi dari kayak dari kajian-kajian agama atau dari kelas-kelas anak-anak, dari les misalnya nanti bisa jadi teman mungkin gitu. Jadi cari lingkungan pertemanan baru. Kalau nggak ketemu nih offline, mungkin bisa ikut komunitas-komunitas ibu-ibu online kan banyak banget, pasti ada banyak banget. Coba-cobain aja satu-satu, yang mana yang paling cocok gitu ya, yang mana yang aku paling nyaman kalau misalnya ngomongin tentang anak itu. Jadi support system, kalau nggak ada di sekitar kita, kita cari sendiri sampai dapat. Pasti ada. Jangan pernah percaya kalau oh, nggak ada yang bisa aku percaya di dunia ini. Ada, cuma mungkin belum ketemu aja gitu. Dan pastinya support system utama itu kan harusnya suami ya. Jadi ini pesan buat semuanya, bukan cuma buat Mam Emma aja, tapi buat semuanya. Pastikan suami bisa jadi tempat ngobrol yang baik. Kalau ada masalah apa-apa curhat ke suami gitu ya. Tapi jangan hati-hati juga, jangan terlalu banyak ngeritik suami. Misalnya kita mau minta tolongnya sama suami, jangan misalnya suami baru bantuin bentar udah kita kritik. Ya, aku kayak gitu secaranya. Misalnya ya, kita suruh main sama anak, ih jangan kayak gitu ngajak mainnya. Ih lama-lama suaminya nggak pede. Jadi kita minta tolong sesuatu dan kita apresiasi. Kita bilang kita butuh bantuan. Ngomongnya bukan gini, kamu kenapa sih nggak pernah bantuin aku? Bukan kayak gitu, tapi aku capek banget, boleh tolongin aku nggak? Gitu. Atau aku seneng banget kalau kamu bisa bantu aku apa? Gitu. Jadi bukan kayak menekan orang lain, karena kalau kayak gitu biasanya suami-suami juga males buat bantuin gitu ya, ngerasa apalagi kalau tipe yang nggak suka di push gitu sama istrinya. Tapi pelan-pelan kasih tahu bahwa kita butuh bantuan dan kita seneng banget. Aku ngerasa disayang banget kalau kamu bantuin aku. Gitu, insya Allah suaminya mau jadi support system yang baik. Itu. Amin, amin. Semoga terjawab ya, Mams Emma. Sekarang Mimpi mau lanjut lagi sama yang raise hand ya. Boleh dari Mams Ufa, silakan Mams Ufa ajukan pertanyaannya. Mams Ufa boleh di-unmute? Ya, Ya, makasih Minbi. Apa suara saya jelas? udah jelas Mams, aman. Jelas. Oke, saya ingin bertanya, bagaimana cara agar lebih memperhatikan diri sendiri? Karena saya lebih Putus-putus ya. Iya, Mams Ufa, Ya. maaf Oh ya, Mams, suaranya terputus-putus. Mungkin boleh dicoba di off cam aja, nggak apa-apa. yang Mm. baik. Ya, ya, izin bertanya. Udah Jadi jelas? seperti ini. Ya, sudah jelas ya. Ya. Terima kasih. Bagaimana cara agar lebih memperdulikan dan memperhatikan diri sendiri? Karena saya sebagai ibu dua anak yang setiap hari mengurus anak sendiri di rumah selama 24 jam gitu ya. Nah, itu lebih mengutamakan dan memprioritaskan anak gitu. Sedangkan untuk diri saya sendiri lebih mengenyampingkan. Jadi bagaimana kiat-kiat yang dapat saya lakukan agar lebih lebih memperhatikan diri sendiri gitu tanpa harus mengabaikan anak-anak dan juga bagaimana tipsnya gitu seperti itu Kak Faras karena saya sendiri kalau sudah karena faktor kelelahan gitu ya sampai terbawa tidak enak makan gitu seperti itu bagaimana solusinya terima kasih Kak Faras dan Minbi. Oke, mungkin bisa dimulai dari makanan apa yang aku suka. Jangan sampai sejak jadi ibu ya, yang kita masak tiap hari cuman yang kita tanya tuh ke anak sama suami, hari ini mau makan apa? Nggak pernah nanya ke diri sendiri, hari ini aku pengennya makan apa ya? Itu boleh banget loh
prioritasin sekali-sekali. Ih, aku lagi pengen makan ini, aku bikin gitu. Kalau anakku nggak suka, ya udah bikinin telur aja, kan nggak tiap hari, misalnya gitu ya, kasih telur dadar aja. Nggak apa-apa loh kayak gitu sekali-sekali. Jadi bisa bentuknya seperti itu. Atau misalnya tadi soal rutinitas gitu, di jam-jam mana yang anakku tuh biasanya lumayan anteng. Nah, aku nggak perlu nempelin dia main, aku bisa ngerjain yang lain. Dan bukan berarti ya ibu rumah tangga itu bukan berarti tiap anak istirahat kita harus ngerjain kerjaan rumah. Enggak, tetap perlu ada jadwal-jadwal istirahat juga. Misalnya anak tidur siang, kalau kita tidur malamnya kurang banget, mungkin itu waktunya kita tidur siang juga sebentar. Gitu. Atau waktunya kita tadi mandi, waktunya kita makan yang pedes-pedes dengan tenang tanpa anak harus takut anaknya nyobain dan lain-lain gitu. Jadi mulai dari nih kalau aku mau nyisihin waktu 10 menit aja deh dulu sehari buat diriku sendiri, aku maunya ngapain ya? Apa yang bisa bikin aku paling happy gitu ya. Dan lagi-lagi dipilih cara menghabiskan waktu luangnya jangan sampai cuma dihabiskan untuk scrolling-scrolling yang sebenarnya nggak nambahin energi kita, malah mungkin bikin kita ngerasa lebih nggak bahagia karena kalau buka IG misalnya ngelihat postingan orang ini efeknya beda-beda ya. Ada orang yang kalau buka sosmed malah jadi semangat gitu, dapat ide konten misalnya. Ada juga yang kalau buka sosmed malah jadi banding-bandingin sama orang lain. Nah, berarti waktu luangnya pokoknya gunakan untuk aktivitas yang bikin energi kita tuh bertambah. Bayangin kalau kita tuh kayak baterai gitu ya, dan seharian ngurus anak tuh kan pasti baterainya habis ya. Kira-kira apa ya yang bisa ngecharge baterai aku? Itu caranya tiap orang mungkin beda-beda, tapi pasti ada dan pasti ada yang bisa diselipin 10 menit aja sehari. Aku yakin dari 24 jam bisa kok nyelipin sedikit aja buat diri sendiri. Semoga ketemu nanti apanya ya. Terima kasih Oke, atas jawabannya. iya. Terima kasih Kak Faras, Mam Ufa, semoga terjawab ya. Nah, nih Kak Faras nih, aku lihat di kolom chat ada pertanyaan yang menarik dari Mams Anita dari Sidoarjo. Izin bertanya Kak, bagaimana tips melakukan self-care dengan ibu 3 anak jarak dekat yang hidup di rantauan tanpa keluarga dekat? Wah, keren. Ya, Silahkan dijawab Kak Faras. luar biasa. Tadi siapa namanya? Aku nggak Mams kebaca. Anita. Mam Anita. Semangat ya, Mam Anita. Nggak akan bisa ideal sih. Menurutku itu yang perlu diterima. Bahwa memang ada 3 anak, jaraknya cukup dekat, kebayang tiap hari chaosnya, berantakannya, ributnya gitu ya. Menurutku nggak bisa dibandingin sama pengalaman ibu-ibu yang anaknya satu atau yang support sistemnya banyak. Jadi itu yang perlu diterima dulu. Banyak hal yang tidak bisa ideal dan itu tidak apa-apa gitu. Kalau untuk self care-nya sih menurutku sama kayak yang tadi ya diselipin tipis-tipis gitu. Diselipin tipis-tipis sehari-hari mungkin nggak bisa 1 jam tapi 10 menit. Atau misalnya gini, misalnya olahraga, pengen coba olahraga. Kan anak-anak bisa diajak bareng-bareng. Misalnya dari YouTube. Dulu itu yang aku lakukan sama anakku dulu. Buka YouTube, ibunya olahraga, ya anaknya pasti ngikut-ngikut aja olahraga. Itu contoh-contohnya aja ya. Atau mungkin diselipinnya tadi dengan cara masak makanan yang kita suka gitu, bukan cuma ngikutin kemauannya anak-anak aja. Kalau memungkinkan, kalau suaminya suportif, weekend mungkin boleh minta tolong suaminya untuk beraktivitas bersama anak. Misalnya, ayo yang lain pada main bola kayak sama ayahnya di luar, jadi ibunya di rumah tuh paling nggak ngapa-ngapain deh, bengong aja dengan rumah yang hening tuh kadang-kadang udah bermakna banget gitu. Kalau nggak bisa tiga-tiganya, paling nggak misalnya ayahnya bawa 2 anak, dia sama 1 anak aja dulu di rumah gitu. Jadi mulai dari langkah yang kecil yang bikin kita happy, nggak mesti sesuatu yang besar, nggak mesti sesuatu yang mahal, nggak mesti sesuatu yang dilakukan di luar rumah, tapi dari hal-hal kecil yang bikin kita bahagia, ingat itu, dan ingat bahwa periode ini tuh akan berakhir beberapa tahun ke depan, dan beneran deh nggak berasa. Karena kan anakku udah 6 tahun ya, gak berasa loh bener, tiba-tiba udah mau SD anaknya. Perasaan kemarin aku masih gendong-gendong gitu. Jadi ingat bahwa anak tuh dependen sama orang tua tidak selamanya. Ada kalanya nanti dia akan belajar untuk keluar dari genggaman orang tuanya. Jadi ingat bahwa oke, waktuku tuh tidak selamanya akan seperti ini. Kalaupun nanti aku masih mau banyak explore diri, misalnya masih mau kerja, bukan berarti nggak bisa loh kalau udah punya anak. Bisa jadi di pause dulu beberapa tahun, habis itu
kita masih bisa loh explore, belajar hal baru, cobain hal baru gitu ya. Jadi kalau kondisinya lagi sangat berat, misalnya tadi finansial juga terbatas, gak ada bala bantuan dan lain-lain, ya udah menerima aja bahwa sekarang kondisinya lagi berat, insya Allah ada jalan keluar gitu ya, dan tidak akan permanen gitu. Semua tuh nggak ada yang permanen. Jadi insya Allah nanti ada periode yang lebih ringan rasanya. Itu semangat ya semuanya. Terima kasih Kak Farah. Semangat untuk Moms Anita ya, Moms. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini yang raise hand ya, yang kelihatannya udah standby ini dari tadi. Ada Mam Safira Rosinda. Boleh silakan, Mam. Halo, selamat sore selamat sore Kak. Saya mau bertanya, kebetulan kan saya anaknya baru 6 bulan. Nah, sejauh ini mengurusin itu kalau misal dipantau sama suami itu suami merasa kasihan karena saya ngurusinnya sendirian. Mm-mm. Sedangkan kalau misal ngambil mbak atau ke daycare itu sudah di luar pertimbangan kita karena masih kecil itu tadi jadi kayak butuh sama orang tua aja gitu. Nah, akibatnya saya per bulan depan itu kemungkinan besar akan resign dari pekerjaan karena saya sedang bekerja WFH gitu. Hmm. Nah, untuk menyikapinya perubahan itu gimana ya? Karena kalau membayangkan aja sekarang itu saya sudah kayak ngerasa kayak kehilangan power gitu loh. Kayak, wah saya udah nggak kerja gitu. Untuk, ya ada tips triknya nggak sih untuk biar tetap waras dalam hal itu gitu. Terima kasih. Oke, jadi justru yang dikhawatirkan ketika nanti full di rumah malah jadi nggak happy, itu Iya, yang dikhawatirkan. betul. Oke, menurutku ini bisa dijawab dengan merenungkan selama ini yang paling dinikmati dari pekerjaannya apa? Karena jawabannya beda-beda. Apakah karena Mau ketemu gambar ya, mau gambar itu ya. banget, tolong di-mute ya. Apakah yang paling dinikmati adalah apa namanya main ngobrol sama temen-temennya? Apakah yang paling dinikmati adalah perjalanan ke kantornya kalau WFO ya? Apakah yang paling dinikmati adalah berpikir, menyelesaikan sesuatunya? Apakah yang paling dinikmati adalah uangnya, gajiannya? Apa yang paling dinikmati dan akan dikangenin ketika resign? Itu yang perlu diupayakan. Kalau tak tadi misalnya ternyata aku tuh suka banget ngobrol sama temen, aku tuh bosan kalau di rumah doang sama bayi gitu ya. Ya berarti perlu dijadwalin entah itu teleponan sama temen misalnya sambil makan siang, telepon aja mau yang satu sambil anaknya jumpalitan, yang satu ambil teriak-teriak, anaknya lari-lari, nggak apa-apa, yang penting ada temennya buat ngobrol, buat catch up, misalnya gitu ya. Kalau yang paling disukai selama ini adalah perasaan berhasil, berarti perlu bikin belajar hal baru misalnya. Sebaiknya memang kalau yang udah biasa bekerja, kalau memutuskan jadi ibu rumah tangga, tetap perlu minimal satu aja aktivitas tanggung jawab yang nggak ada kaitannya dengan peran sebagai ibu dan istri, yang lebih bisa kita kontrol rasanya. Ini tuh nggak mesti pekerjaan yang menghasilkan uang, bahkan bisa jadi misalnya rawat tanaman, misalnya gitu loh, rawat binatang kayak apa kayak gitu ya, atau punya hobi gitu, hobi masak, hobi menjahit, apapun itu. Karena kalau udah biasa kerja, itu kan udah biasa punya target dan berhasil. Kalau jadi ibu rumah tangga, dari mana perasaan berhasil itu? Karena udah berhasil nih beresin rumah, berantakan lagi. Udah berhasil nyuapin anak, besoknya anaknya nggak mau makan. Bener nggak? Itu selalu terjadi. Udah berhasil kayaknya masak, besok nggak ada energi buat masak. Jadi perlu cari satu, minimal satu ya, bidang yang kita suka banget dan kita tahu kita bisa di luar peran kita sebagai ibu dan istri. Entah itu sifatnya volunteering misalnya, atau ngurusin rumah aja, tapi hal yang kita bisa kontrol. Kayak misalnya masak. Masak MPASI itu beda sama masak makanan yang kita suka. Kalau masak MPASI ya, seenak-enaknya masakan kita, kalau anaknya nggak mau makan, kita pasti ngerasa gagal. Tapi kalau kita masak makanan yang kita suka, atau bikin kue gitu ya, kan wah enak banget. Kita ngerasa kita tuh keren gitu. Jadi kita perlu punya itu, satu aja minimal. Dan satu lagi, belajar untuk mengapresiasi diri sendiri. Ini buat semuanya ya, bukan cuma buat menjawab Mbak Safira doang, tapi buat semuanya. Belajar mengapresiasi diri sendiri karena ketika jadi ibu rumah tangga, nggak ada lagi tuh orang yang akan mengapresiasi seperti mungkin kalau di kantor. Kalau di kantor tuh jelas banget, ada 3 tugas, begitu udah selesai, oke, udah boleh lanjut. Kalau jadi ibu tuh nggak ada.
tugasnya apa tuh ya selalu berulang, berulang, berulang. Jadi kita sendiri yang perlu menghargai itu. Wah, hari ini aku berhasil loh melawan rasa malasku, misalnya untuk tiduran-tiduran, tapi aku bisa loh, aku bangun terus aku ajak anakku keluar rumah. Itu tuh pencapaian loh. Hal-hal yang kayak gitu yang mungkin tidak terukur perlu kita catat dan perlu kita apresiasi. Jadi tetap ngerasa enjoy gitu menjalankan peran kita. Oke, semoga menjawab ya. Iya, Terima kasih kasih Kak banyak. Farah. Semoga terjawab ya Mam Safira. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Kak Faras ya. Dari Mam Anggi Tessa. Pertanyaannya, saya seorang working mom. Alhamdulillah mendapat suami yang support karena dapat bekerja sama dalam menemani si kecil dalam bertumbuh. Karena dititip di orang tua, terkadang anak bingung dengan aturan saya sebagai orang tua dan nenek, serta beberapa anggota keluarga saat dititipi. Si kecil cenderung meniru yang seharusnya itu tidak dilakukan, tapi karena berulang jadi mengikuti. Hal apa yang harus saya lakukan agar anak saya dapat mengikuti arahan dari orang tua secara bertahap dan dengan momen terbaik? Terima kasih. Oke, ini adalah salah satu resiko yang harus diterima ketika kita bekerja. Anak kita akan dipegang oleh orang lain dan kemungkinan besar nggak 100% cocok sama kita. Kecuali mungkin yang akan lebih tenang tuh misalnya ditaruh di daycare yang bagus gitu ya, tapi mahal banget. Jadi ada lagi konsekuensinya kan, selalu ada plus minusnya, nggak ada pilihan yang sempurna gitu. Nitipin ke orang tua itu menurutku, karena kita minta tolong ya, kita nggak boleh dan kita nggak bisa mengontrol semuanya 100%. Karena orang tua kita juga bukan di usia yang prima untuk mengasuh anak. Kita aja nih kalau yang punya balita, apalagi anak cowok lagi suka manjat-manjat gitu kan, capek kan? Bayangin orang tua yang udah masuk usia lansia. Makanya memang kakek nenek itu seringkali akhirnya lebih nurutin anak aja. Udah deh, atau misalnya banyak ngasih nonton misalnya. Kenapa ya? Karena capek. Ngajak main tuh capek. Jadi kita perlu tahu konsekuensi dari pilihan kita dan mencari jalan tengahnya. Kalau nih misalnya ada 5 hal yang kita nggak setuju dari pola asuh orang tua kita misalnya, pilihlah satu atau dua yang menurut kita benar-benar besar dampaknya. Yang kita benar-benar nggak mau. Misalnya tadi tadi kayaknya niru-niru omongan, misalnya ada omongan-omongan yang kasar misalnya mungkin itu bisa dikasih tahu tapi jangan lupa apresiasi dulu bilang makasih dulu udah mau direpotin dengan cucunya gitu ya makasih udah membantu gitu jadi kita apresiasi lalu kita kasih tahu bahwa eh, Bu maaf boleh nggak nih anaknya suka niru jadi boleh nggak diomongin omongan-omongan kayak gitu misalnya ya tapi untuk hal-hal lain yang kita juga sebenarnya nggak cocok, tapi ya udahlah direlakan aja, nggak perlu diomongin. Jadi jangan sampai orang yang dititipin anak kita tuh ngerasa eh, kita tuh nggak percaya sama mereka. Terlalu banyak aturan-aturan yang mereka harus ikutin, karena nanti jadinya nggak bagus relasinya, mereka juga nggak seneng eh, apa pengalaman dalam mengasuh anak kita. Terutama kalau ini bukan kayak dititipin yang dibayar profesional gitu ya, tapi memang bilangnya tuh nitip gitu. Mungkin ada uang tapi bukan yang kayak dibayar per hari gitu. Berarti kan kita perlu memperlakukan mereka dengan baik juga. Dan ketika sama kita rehat semua aturan-aturannya. Dan itu nggak apa-apa. Anak itu bisa belajar aturan lewat konteksnya. Dia tahu kalau misalnya ya di rumah neneknya makan tuh boleh digendong. Di rumah ibu makan harus di kursi. Awal-awal bingung, tapi kalau konsisten lama-lama dia dia bisa kok. Dia tahu kok setiap tempat itu mungkin punya aturan yang berbeda. Gitu. Oke, terima kasih Kak Faras. Semoga terjawab ya Mams Anggi ya. Nah, ini nggak kerasa ya Mams ya, kita udah di penghujung acara nih Kak Faras. Nah, mungkin ini kita ada activity butterfly hug ya Kak Faras ya. Boleh? Iya, boleh mungkin silahkan Kak Faras untuk mempersingkat Oke. waktu langsung aja. Oke, ini aktivitas terakhir latihan relaksasi sebenarnya. Kalau moms di sini ngerasa lagi nggak nyaman secara emosi, biasanya tubuh kita juga terasa nggak nyaman. Ya, jadi yang perlu dicek itu salah satunya ya, kalau kita lagi stres, lagi capek, lagi marah-marah banget adalah secara fisik apa yang aku rasakan. Apakah misalnya dadaku berdebar-debar,
nafasku pendek-pendek gitu misalnya, apakah kepalaku sakit, apakah dadaku nggak nyaman, punggungku sakit, biasanya ada yang dirasain, apalagi kalau lagi stres, nggak bisa bohong badan toh. Jadi salah satu PR-nya adalah lebih peka, lebih aware terhadap apa yang coba disampaikan oleh tubuh kita gitu. Nah, pertolongan pertamanya kalau kita lagi capek, lagi kesel banget, tadi lagi badan lagi gak nyaman adalah bernafas. Karena bernafas adalah cara tubuh kita memberitahu ke seluruh tubuh kita, cara otak kita memberitahu ke seluruh tubuh kita bahwa nggak ada ancaman apa-apa. Kamu aman, nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja. Itu dengan bernafas yang pelan-pelan gitu. Jadi mungkin aku sambil mau ngajarin deep breathing dulu sebelum kita masuk ke butterfly hug karena masih ada sedikit waktu. Coba satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Kalau kita bernafas biasa, coba nafas biasa. Biasanya dadanya yang naik turun. Kita bernafas dengan pernafasan dada. Bener nggak? Kalau kita lagi deg-degan, biasanya nafasnya pendek-pendek, gitu kan, terengah-engah gitu, sesek. Itu terjadi ketika badan kita lagi mempersiapkan sesuatu biasanya, lagi jaga-jaga gitu ya. Nah, kalau kita mau lebih tenang, coba nafasnya pakai nafas perut. Jadi perutnya yang bergerak, dadanya tidak bergerak. Bayangin di perut kayak ada balonnya. Kalau kita tarik nafas, balonnya terisi, jadi perutnya jadi gendut. Lalu kalau kita buang, buangnya dari mulut, balonnya jadi kempis. Dadanya nggak naik turun. Coba lagi ya. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi, sampai gendut perutnya, buang pelan-pelan. Oke. Itu bisa dilakukan kalau lagi stres, lagi ngerasa gak nyaman, lagi nggak bisa tidur, misalnya ya, tarik nafas berkali-kali. Lalu bisa juga sambil melakukan gerakan-gerakan khusus. Nah, sekarang aku mau minta semuanya, kita butterfly hug, kita melakukan gerakan seperti ini, sambil di tap pelan-pelan, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, sambil tarik nafas panjang. Ya, buat yang lagi nyusuin nggak apa-apa diikutin sambil sebisanya aja ya, paling nggak bagian tarik nafas panjangnya. Kita coba tarik nafas dalam 4 hitungan, tahan 7 hitungan, lalu kita buang pelan-pelan 8 hitungan. Lagi sambil tetap ditap, tarik nafas, tahan, buang. Oke, sekarang aku ingin Mam semua cari satu hal yang mau diapresiasi dari diri sendiri sejak jadi ibu. Satu aja. Jadi lakukan lagi sambil dipeluk-peluk, boleh tapping berkala kayak gini, gantian kanan kiri. Boleh juga kalau mau diusap-usap kayak gini. Ambil tarik nafas lagi, kasih satu apresiasi untuk diriku sendiri. Gitu. Terima kasih karena kamu telah berusaha apa? Ya, boleh sambil direnungkan. Terus bayangin kira-kira sambil terus dipeluk-peluk dirinya ya, kira-kira apa yang akan anak katakan. Kalau anaknya udah pinter ngomong, kira-kira apa yang akan anak ucapkan. Apa ucapan terima kasih yang akan anak berikan. Misalnya, makasih mama, karena mama mau aku kintilin setiap hari. Makasih bunda, karena tiap hari bunda selalu mikirin hari ini aku mau makan apa. Kasih ibu, karena ibu tetap meluangkan waktu untuk bacain aku cerita, meskipun bunda lagi capek baru pulang dari kantor. Coba bayangin kira-kira anak akan ngomong apa kalau dia bisa berterima kasih sama ibunya. Diingat-ingat ya, dan ingat-ingat juga apresiasi buat diri sendiri. Ingat bahwa kita nggak bisa jadi ibu yang sempurna dan nggak ada orang yang bisa mengapresiasi diri kita dengan sangat baik kecuali diri kita sendiri. Jadi ingat-ingat ya kalau lagi down, lagi ngerasa kayak aduh bosen, aduh jenuh, aduh aku pusing dengan semua rutinitas, coba pause dulu dan ingat-ingat apa apresiasi yang mau dikasih buat diri sendiri, apa yang berhasil dilakukan dengan baik,
apa yang sudah diupayakan, apa yang sudah dipelajari, apa yang tahun lalu aku tidak bisa, tahun ini aku udah bisa loh. Pasti ada banyak. Itu yang diingat-ingat supaya nggak ngerasa jalan di tempat. Karena aku yakin perjalanan jadi ibu itu sangat signifikan. Pasti banyak banget perannya buat mam semua. Pasti itu akan membantu kita jadi orang yang lebih baik lagi kalau kita open minded gitu ya, kalau kita mau terus belajar. Oke, semangat semuanya. Semoga punya support system yang baik. Kalau misalnya nggak ketemu support systemnya di keseharian, aku yakin nih ibu-ibu yang ada di ruangan ini bisa jadi teman yang baik. Jadi mungkin kalau ada di satu grup WhatsApp yang sama, bisa dimanfaatkan grupnya untuk saling support gitu ya. Mungkin kalau ada yang satu kota bisa ketemu, bisa jadi support system yang baik buat semuanya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Mohon maaf kalau tadi ada yang salah dalam penyampaian materi hari ini. Baik, Kak Thank you, Farah. Mimbi. Terima kasih banyak buat Kak Faras atas ilmunya hari ini ya Kak ya. Semoga Kak Faras selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin. Dan juga nggak lupa Minbi ucapin terima kasih banyak untuk semua mams yang udah aktif dan antusias dari awal sampai akhir. Alhamdulillah akhirnya kita sudah di penghujung acara. Dan semoga setelah ini kita bisa lebih seimbang lagi ya mams ya antara ngurus anak, diri sendiri, dan juga karir. Nah, sebelum kita akhiri, aku mau abadikan momen ini dulu sebentar, boleh Kak Faras ya? Aku mau dokumentasi ini untuk foto bersama, boleh di on cam yang nggak keberatan. Oke, udah ya. Sip. Aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak. Kak Faras sekali lagi ya, Minggit ucapin terima kasih banyak Kak Faras ya. Dan untuk mam semua, jangan lupa untuk stay tune di Nubi Mam, selalu tahu agenda-agenda menarik selanjutnya ya. Sampai jumpa di Nubi kelas selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi pamit undur diri. Terima kasih. Sama-sama Mams Ufa.